Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Anggun Kirani dengan NPM 23144600132. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika Lanjut. Nah, langsung saja. Jadi, dari soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengevaluasi efektivitas model pembelajaran mix yang didesain untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, dari soal tersebut saya mengambil judul yaitu efektivitas model pembelajaran mix dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Negeri Kloran. Di mana dari judul ini nanti saya akan menggunakan UJT yaitu Pirate Sample T-Test. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Nah, untuk rumusannya yaitu apakah model pembelajaran mix ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Negeri Kloran. Kemudian hipotesisnya, untuk H0-nya yaitu model pembelajaran mix tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Negeri Kloran. Untuk H1-nya atau HA-nya yaitu model pembelajaran mix efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Negeri Kloran. Jadi untuk H0-nya yaitu model pembelajaran mix ini tidak efektif. Kemudian untuk H1-nya yaitu model pembelajaran mix ini efektif. Untuk datanya ada dua, yaitu data pretest dan juga data post-test. Di mana data pretest dan juga post-test ini jumlahnya masing-masingnya ada 30 sampel. Kemudian sebelum uji Pirate Sample T-Test perlu dilakukan uji normalitas. Nah, kemudian pertama untuk uji normalitas kita perlu membuka SPSS, kemudian ke variable view, lalu kita di name-nya yang pertama bisa kita tulis pre, kemudian kedua post. Untuk labelnya yang pre bisa kita lengkapi jadi pretest, kemudian yang kedua jadi post-test. Untuk desimalnya ini mau saya jadikan 0 semua. Kemudian ke data view. Nah, di data view udah terlihat ada kolom pre, kemudian ada kolom post. Kemudian kita pindahkan datanya. Nah, data tadi sudah saya pindah ke Word ya. Jadi ini tinggal di copy aja. Kita copy ke SPSS. Ada 30 data ya. Kemudian kita klik Analyze, Describe Statis, kemudian Explore. Kita klik Explore. Nah, untuk uji normalitas ini saya hanya menggunakan yang data post-test. Jadi hanya data post-test aja yang saya pindahkan. Kemudian ke plot. Kemudian yang normality-nya ini dicentang. Kemudian continue. Setelah itu klik OK. Tunggu sebentar. Scroll ke bawah sampai terlihat output test of normality. Nah, di sini yang kita lihat yaitu nilai signifikannya. Nah, data itu berdistribusi normal apabila dia nilai signya itu di atas 0,05 karena saya menggunakan taraf signifikannya 5%. Kemudian data dinyatakan tidak normal apabila nilai signya ini kurang dari 0,05. Nah, di sini kita lihat pada Kolmogorov Smirnovnya nilai signya itu adalah 0,132, di mana 0,132 ini kan lebih besar dari 0,05, maka data ini berdistribusi normal sehingga data ini boleh kita lakukan uji T. Nah, di sini saya akan menggunakan uji T yang Pirate Sample T-Test. Kita balik lagi ke data tadi. Kemudian kita klik Analyze, lalu Compare Means, pilih yang Pirate Sample T-Test. Kita klik.
Nah, kalau yang ini kita menggunakan dua data, yaitu pre dan juga post. Ini kita pindahkan, yang post juga kita pindahkan. Kemudian klik OK. Nah, di sini keluar outputnya ya teman-teman. Nah, untuk output yang pertama, ini ada pirate sample statistik, di mana di sini itu merupakan ringkasan statistik deskriptif. Ada min, kemudian ada n ini jumlah datanya, tadi jumlah datanya masing-masingnya ada 30, kemudian ada standard deviation-nya. Tampak pada pretest itu rata-ratanya adalah 44,90, kemudian pada post-testnya yaitu 81,43. Artinya dari pretest ke post-test itu terjadi kenaikan skor atau kenaikan nilai ya, dari 44,90 ke 81,43. Kemudian output kedua yaitu Pirate Sample Correlation. Nah, Pirate Sample Correlation ini kita bisa melihat hubungan dari pretest dan juga post-testnya. Di sini kita lihat sig-nya. Jadi kalau sig-nya itu, nilai sig-nya kurang dari 0,05, berarti terdapat hubungan antara pretest dan juga post-test. Namun jika nilainya itu ternyata lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan. Nah, kita lihat di sini nilai sig-nya itu adalah 0,01, di mana ini artinya dia lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat hubungan ya. Jadi korelasinya atau hubungannya tadi itu cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa siswa yang memiliki skor tinggi pada saat pretest itu juga cenderung memiliki skor yang tinggi pula pada post-test. Kemudian output yang ketiga. Nah, untuk output ketiga ini ada dasar pengambilan keputusannya, yaitu karena penelitian judul penelitian saya ini merupakan satu arah, jadi saya menggunakan nilai sig-nya itu adalah one tel, bukan two tel. Jadi dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig one tel-nya kurang dari 0,05, maka model pembelajaran mix efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Tetapi jika nilai sig one tel lebih dari 0,05, maka model pembelajaran mix tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga H0 diterima dan H1-nya ditolak. Kemudian kita lihat outputnya. Nilai sig-nya, tapi di sini masih two tel ya teman-teman, yaitu 0,001. Nah, jadi karena di sini masih two tel, terus tadi kan menggunakan satu arah yaitu one tel, sehingga 0,001 ini dibagi 2 menjadi 0, hasilnya 0,0005, atau dapat dituliskan juga bahwa 0,0005 ini kurang dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran mix itu efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Negeri Keloran berdasarkan uji T Pirate Sample T-Test. Terima kasih.